Standby semua. Talon, kamera. Kita sebelum membahas, coba kita lihat apa sih tujuan dari PSN tuh. Apa sih sisi manfaat? PSN kan proyek strategis nasional. Itu kuat ide ini karena pemerintah akan melibatkan investor untuk andil membangun negeri ini. Karena di situ tidak ada menggunakan APBN. Dan proyek PSN ini kan bukan hanya satu yang tadi bilang seperti kan, ada 16. Jadi ini orientasinya ingin membangun. Nah, untuk itu maka kita nih perlu melihat segala sesuatu sisi manfaatnya. Kita jangan a priori itu dengan suatu pembangunan. Pasti kalau di mana ada pembangunan, pasti ada sesuatu yang terrugikan atau terbusuk. Tapi di sini pemerintah bukan hanya ingin membuang koran begitu saja kan. Akan ada ganti ruginya. Dan saya lihat berapa kali sebelumnya itu ada penggusuran seperti proyek jalan tol atau di mana kan di sini tetap pemerintah juga mengkontrol kan. Sekalipun itu dikerjakan oleh swasta. Saya yakin nggak mungkin dia akan menggusur tanpa ganti rugi yang baik. Dari situ kita mau lihat apa sih manfaatnya. Saya ini dulu termasuk orang yang mendukung di era Pak Ahok, juga Pak Jokowi juga. Ada isu tuh pembangunan reklamasi. Tapi yang akhirnya dipatahkan oleh Anies, gubernur pada saat itu. Dengan alasan yang sama, nelayan. Begini, jangan kita melihat tuh yang besar, harus dirugikan dengan yang kecil. Kan nelayan ini sebagian kecil. Ini kita bicara ibu kota metropolitan. Yang kita nih harus juga berpacu dalam pembangunan. Negara-negara lain itu terus berpacu. Lihat aja di Arab, di Dubai, Abu Dhabi. Sampai saya bingung. Ini belum selesai, sudah ada planning, ini akan dibuat lagi. Nah, kita ini kan perlu membangun, menghidangkan, menggambarkan Indonesia itu di luar apa? Kita ini nggak kumuh ada pembangunan. Dulu makanya saya dukung tuh reklamasi dari Pak Ahok itu, yang saya harapkan mungkin ini hari kalau dilanjutkan mungkin sudah ada perubahan. Tapi dipatahkan oleh Anies, dibilang alasan nelayan ini itu kapan nanti akan banjir. Kan setiap orang membangun itu pasti ada ahlinya. Kalau kita tidak pernah masuk ke suatu masalah, ya kapan kita mau mati? Kalau memang ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi jangan terlalu didramatisir, nanti menghambat, nanti banjir ini. Lah, kapan kita mau bangun? Satu tuh, dari sisi pembangunan, pasti ada yang diuntungkan lebih banyak. Apa? Ada nanti meresap tenaga kerja. Akan terjadi apa? Perdagangan akan menimbulkan pasar-pasar baru, akan transaksi. Banyak hal. Nanti juga ada investor masuk ke luar negeri. Dan satu lagi apa? Kenapa PSN ini perlu digalakkan juga? Saya ini jujur aja loh. Orang Indonesia itu yang kaya banyak. Tapi faktanya apa? Kok enggak bekerja mereka? Duit mereka semua ada di luar negeri. Karena di sini enggak kondusif juga ingin membuat satu usaha. Enggak ada perlindungan hukum yang jelas. Harusnya pemerintah tuh membuka pintu. Di banyak mungkin PSN ini dibuka. Agar apa? Modal-modal orang Indonesia yang ada di luar negeri itu masuk ke Indonesia bisa membangun. Ngapain? Hari apa? Yang maju kita semua tetangga kita Singapura. Padahal di Singapura itu mayoritas duitnya orang Indonesia. Jadi kita nih yang rakyatnya juga, ayo mari kita dukunglah negeri. Andai kan itu peak terjadi, akan terjadi. Saya lihat suka komunitas peak. Dan satu lagi di peak itu pembangunan, tidak semuanya harus orientasi profit. Banyak sarana umum yang dibuat, jalannya. Malah saya dengar ada di situ diajukan di dalam pembangunan itu ekopark apa tuh, yang di situ akan dibangun dua masjid agung yang besar, juga gereja, bahkan ada pendidikan nanti habis sempurna. Jadi nggak hanya orientasi profit, tapi ingin membuka wajah Jakarta ini yang indah di pesisir itu. Untuk apa? Dengan nanti dibangun lingkungan. Masalah nelayan juga bisa diatur. Kan nelayan ini betul kita perlu pikirkan. Tapi jangan karena sebab nelayan, akhirnya apa? Yang besar ini tidak pernah terjadi. Itu harus difikirkan ya. Lah itulah saya lihat tujuan manfaat dari PSN itu yang ada 16 tuh, itu bagus. Kalau dulu apa? Diperbanyak lah. Ya karena jujur aja, negara ini sekarang nggak ada duit. Tapi sementara swasta ini duitnya berlimpah. Kenapa nggak diperdayakan? Jadi jangan bikin negara sama swasta itu seperti apa? Kok persaingan? Mari kita sama-sama bangun negeri. Yang itu saya lihat
sisi manfaat tujuan PSN. Yang juga saya pernah memperjuangkan seperti reklamasi atau coba kalau itu terjadi. Jangan kita a priori dengan perubahan pembangunan, tidak ada lah. Kita ini harus setiap zaman itu bisa merubah negeri kita, punya adab, punya peradaban. Peradaban ya dari pembangunan. Ya. Tanpa pembangunan tidak akan terjadi benefit, tidak ada manfaat. Jadi berpadu dengan pembangunan. Itu yang baik. Lah, ini PIK perlu kita dukung. Saya juga pernah masuk PIK juga, saya lihat. Banyak sarana umum. Saya bermain di sana. Ini kita tamu. Ya. Dan lebih bersih lah. Apa ya? Wajah Jakarta ini dari muka orang tuh indah. Kalau ada dibangun, dibersihkan, kan itu tujuannya apa? Juga untuk lingkungan. Akan dibangun nanti nangrove itu juga. Terus tidak ada tikumuh. Dan pembebasannya pun juga dengan cara yang baik. Dan ingat loh, PIK ini bukan baru berdiri ini hari loh. Sudah dari 2010. Masalah PSN itu baru periode sekarang ini. Ada satu wilayah tertentu yang menggunakan fasilitas negara, di situ negara membantu. Memberikan itu untuk diolah oleh proyek yang dinamain PIK 2 ini. Ya. Jadi bukan PIK 2 ini mendompreng PSN, bukan. Tapi PSN yang di sini mendompreng PIK 2 untuk dibudidayakan lah ini lokasiin, dibersihkan wajahnya. Itu jadi jangan terlalu apa ya. Kalau saya lihat isunya sudah macam-macam. Nah, kalau andaikan PIK 2 itu menghancurkan, merusak, itu boleh. Dan saya pikir tidak ada orang segendeng itu lah. Buang duit untuk merusak. Kalau dia ada benefit, oke. Dan rakyat juga ada benefit itu. Berapa banyak tenaga kerja? Yang dulu misalnya reklamasi itu, yang Ahok usulkan. Berapa banyak ada pemasukan? Katanya kalau nggak salah 128 triliun selama 5 tahun. Andaikan itu sudah terjadi, selesai nih warganya Jakarta nih. Nggak ada lagi masalah kesehatan. Nggak ada lagi masalah pendidikan. Inilah subsidi silang hembal. Kalau kita cuma saling nggak membangun, ada pemodal ini dia nggak bangun, dia santai aja. Ya. Bagi saya apa? Yang gini harus dukung. Saya malah tidak setuju orang punya duit banyak tapi pasif. Dia tidak berbuat apa-apa untuk membangun. Ini berbahaya. Harusnya dia punya modalnya apa? Bergerak dia membangun. Ada segi manfaat, ada efek ekonomi yang besar lah. Nggak bisa dihitung lah. Itu aja. Jadi mari kita dukunglah untuk PIK ini. Usulan pemerintah yang sangat bagus, kita dukunglah. Ya, nggak usah kita nih. Masalah urusan politik saya nggak mau ikut campur. Saya cuma melihat dari sisi PIK ini yang perlu kita tutup. Masalah yang lain terserah, masalah politik apapun. Tapi jangan dikaitkan politik ini semua untuk menggugurkan pembangunan itu yang nggak bagus. Ya. Saya ini begini loh. Saya tuh perlu orang kalau yang nitrik itu orang dari netral, saya setuju. Tapi kalau orang itu sudah netral, maaf ya. Saya sudah ada unsur kebencian dulu. Kalau saya sudah ada unsur kebencian kepada satu orang atau suatu oknum atau pemerintahan, akhirnya apa? Yang kita lihat semua ini salah. Hanya kebencian, padahal sudah dijelaskan apapun. Ini PIK punya manfaat, dan PIK ini bukan suatu proyek baru lahir ini hari. Sudah lama. Dan banyak manfaatnya terjadi. Nah, cuma karena mereka ini ya, kita tahu kan figur saya dulu. Saya lihat dari pertama, ini orang bukan bermain politik baru. Sebelumnya saya sudah kontra dengan pemerintah. Terserah, saya nggak mikir campur tuh. Urusan dia konflik dengan pemerintah sebelumnya saya nggak mikir campur. Cuma jangan terus dia masuk ke dalam PIK ini, dia bawa ambisi untuk apa? Meluangkan kebencian dia terhadap pemerintah untuk gagalin. Ini kan nggak benar. Jangan dicampur aduk lah. Ini saya akan bela ini. Seperti gimana saya waktu membela reklamasi Ahok. Lah, di sini jadi keberadaan saya ketika itu apa? Saya sudah ragukan. Kenapa dia nyemplung masalah PIK di sini? Dengan begitu dia orasi. Kenapa sih? Kok segala sesuatu nggak bisa diselesaikan dengan dialog yang enak? Kok kesannya seperti provokatif? Maaf tuh. Sampai saya lihat apa? Ada kata-kata yang nggak suka saya ambil. Timbul kata-kata rasis. Masa negeri sudah merdeka 70 tahun di sini? Saya tuh paling muak kalau ada orang rasis. Apapun etnisnya apapun. Bagi saya itu apa? Dia pengkhianat kemerdekaan itu. Karena Indonesia ini merdeka bukan dari oleh satu kelompok,
satu agama, satu ini. Semua bekerja sama. Jangan merasa meniadakan jasa orang lah. Dan itu tadi saya benar. Kalau kita mau menjelaskan kepada pembenci, sejelas apapun akan ditolak. Karena pembenci ini sudah susah. Nah, di sini saya lihat terlalu provokatif. Sampai dia bilang katanya pembebasannya 35.000. Saya heran. Kalau emang di ini hari di Jakarta ada pembebasan senilai 35.000, itu membeli apa 35.000? Malah saya dengar dari sesuai dengan BBB-nya, ada beberapa orang menanggepin. Dan kalau emang itu tanggepin aja lah. Tapi jangan kesannya apa? Untuk membatalkan. Dan saya tahu nih, isu yang diangkat di sini oleh saya itu bukan hanya kepentingan titiknya. Ingin mengganggu pemerintahnya. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata di belakang dia itu ada HTI. Ahmad Husainuddin. Itu jujur aja musuh saya. Karena saya ini sering menanggapi suatu isu tentang radikalisme dan teroris dan khilafah. Ya kan dipegang oleh Sumani yang membela saya itu kan mereka bicara seperti Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf gimana? Kata Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan waktu dia menghadapi kaum Khawarij, dia mengatakan bicara dengan hukum Allah. Terus kata Ali bin Abi Thalib, betul yang dia katakan dengan hukum Allah itu betul. Tapi apa? Dengan maksud batil. Lah, kelompok hati ini saya tahu mendompleng agama khilafah tujuan mau mencari kekuasaan. Jadi maksud dia itu batil, mau teriak-teriak Amar Ma'ruf. Ada tuh di konten YouTube-nya. Ini aja saya melihat mereka. Lah, jadi saya prinsipnya gini loh. Segala sesuatu yang didukung oleh kelompok khilafah itu kebatilan. Nah, karena di sini saya itu janganlah Anda boleh mengkritik pemerintah dalam politik lain, itu terserah Anda. Tapi janganlah menghambat pembangunan negeri ini. Anda bawa agama, Anda bawa etnis. Tadi yang nyebut apa? Saya tidak mau sebut lah. Saya jijik kalau nyebut ras tuh di sini. Dia bawa isu-isu ras apa? Ini sudah merdeka. Mari kita bersama membangun. Dan saya curiga loh. Gerakan-gerakan gini apa? Bisa jadi ini apa ya? Kehendak tetangga kita, negara-negara kita. Karena tidak ada negara sebelah itu ingin Indonesia itu sukses. Karena kalau kesuksesan kita ada di Jakarta atau di RHO, apa yang terancam negara sebelah? Karena dia kepengen negeri kita ini dalam kegagalan terus. Mereka yang membangun. Akhirnya kita berobat ke Singapura, Malaysia. Itu kenapa kita nggak buat rumah sakit yang hebat? Harusnya kita bela negeri ini pembangunan. Supaya besok kita apa? Jangan terus keluar negeri terus. Tapi saya khawatir gerakan-gerakan orang yang menentang ini apa? Jangan-jangan ada yang menyuplai dana dari tetangga kita negara ini. Lah itulah saya lihat gerakan dia apa? Sangat nggak rasional, membuat keributan. Jadi bagi saya tuh PSN ini dulu kita dukung, apa titik. Banyak loh manfaatnya dari BIK. Kalau nggak kita olah, kapan negeri kita ini punya keuntungan yang lebih besar? Karena keuntungan mencapai keuntungan yang lebih besar itu ya perlu pembangunan. Kalau nggak hidup kita ya begini-begini aja. Apa ya? Saya tuh dari pertama tuh gerakannya jadi dulu itu apa ya? Mencari masalah untuk kepentingan politik dia. Jadi kita perlu juga waspadalah di negeri ini. Banyak orang tuh menggunakan isu politik untuk kepentingan kekuasaan. Sampai akhirnya ada berapa orang menanggapin kelompoknya saya di dunia kelompok kelompok sakit hati, nggak dapat jabatan. Maaf, dulu waktu dapat jabatan mereka semua diam. Sekarang ya contohnya maaf, jadi itu bicara nemu taflihatur. Jadi orang menganggap masyarakatnya ini kelompok sakit hati yang ingin kuat supaya nanti mendapat buah atau dapat ya. Nah itu janganlah. Jadi nggak usah membawa nama rakyat apapun, padahal dibaliknya hanya untuk kepentingan dirinya. Saya sudah jenuh lihat negeri ini. Ya banyak orang yang bertopeng loh, yang bukan terus ikhlas membangun negeri ini, hanya untuk cari manfaat, untuk cari berbicara sesuatu, melawan sesuatu, mendukung sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya. Pikirkan ke negara ini, karena kalau kita nggak berbuat ini hari yang terbaik untuk negeri ini, kita akan melihat nanti anak cucu kita tuh tereliminasi, minder, nangis. Jadi kita buat ini hari, mari kita buka gerbang,
Indonesia dengan pembangunan. Tidak ada negara maju itu tanpa pembangunan. Jadi bagi saya orang yang menolak pembangunan tuh juga mengingkarin kepentingan. Banyak orang tuh kadang kelompok rakyat ini sering diganggu isunya, dibilang ini hanya untuk menguntungkan oligarki. Beginilah, kita ini harus bekerja sama, ada pemodal. Andai kan PIK 2 nggak terjadi kesempatan bekerja untuk rakyat kecil. Nggak terjadi transaksi. Jadi jangan cuma melihat dari sudut pandang aja, oh ini pengusaha untung. Loh, untung ya untung lah, masa orang nggak untung. Tapi dari keuntungan dia buka peluang baru, Indonesia baru. Kapan kita mau hidup berbahagia? Coba seperti yang dulu reklamasi Ahok, kalau sudah terjadi, berapa banyak emdanya aja dapat. Dari pajaknya cuma dapat. Sekarang dengan ada yang berita, pendapatan pemerintah juga bagus. Lah, yang tadi saya bilang manfaatnya itu, kenapa saya concern dengan TIK itu? Prinsip saya gini loh. Saya tuh menganggap memandang suatu kemajuan negara itu harus berpaki dalam membangun. Kita ada di negeri Arab tuh tandusku, Abu Dhabi, nggak ada yang menginjak. Udah alamnya nggak ada enak untuk dikunjungi. Mungkin orang sana cuma pergi haji lah, karena itu dorongan keimanan untuk ibadah aja. Mungkin kalau untuk berlibur, nggak ada orang mau ke Timur Tengah, pasir. Tapi lihat dirubah itu. Seperti Abu Dhabi, Dubai, dia bangun semuanya. Menara dia tinggikan. Sekarang mereka punya penghasilan lebih dari minyak apa? Itu pariwisata. Indonesia ini lebih indah. Masyarakatnya lebih baik, lebih enak semuanya. Kenapa tidak dibaringin pembangunan? Apakah kita nggak kepingin negeri kita dilihat oleh negara luar? Kita negerinya hebat, negeri punya peradaban, ada pembangunan. Dan kalau terjadi pembangunan akan ada pemerataan. Jadi jangan punya negatif thinking, Pak. Melihat pembangunan itu hanya menguntungkan orang kaya, ya enggak segitulah. Mau saya bilang bagi saya tuh, saya pernah buat konten mungkin agak ekstrim. Cuma saya ingin memajukan negeri ini. Orang yang duitnya ada di luar tuh bagi saya itu penjahat. Dia cari duit di Indonesia, dia simpan di luar negeri. Itu penjahat, guys. Mau saya pernah berbicara, andai kan orang itu korupsi, duitnya masih ada di Indonesia untuk membangun, saya maklumi. Karena kembali manfaat masih bisa untuk pembangunan. Bangunlah negeri ini. Jangan Anda cuma taruh di luar sana untuk cari keuntungan sesaat. Kok keji betul sih? Banyak loh duit orang saya yang di luar. Ini dari PIK ini apa? Besok bisa memacu apa? Orang nggak perlu taruh duitnya di luar. Akan bekerja di sini enak, naruh modal bangun, aman. Karena sampai saat ini orang nggak pernah yakin, nggak punya perlindungan hukum di negeri ini. Kalau berbuat sesuatu, kita bisa dikalahkan oleh kekuatan selain hukum. Jadi orang ragu, taruh aman duit di luar negeri itu ada. Saya pikir pemerintah perlu memperdayakan investasi dari swasta di Indonesia. Perlu dilindungi, perlu dibuka lagi yang lainnya. Karena negeri ini masih banyak bisa diolah. Jadi tidak hanya berhenti di PIK 2, gak apa-apa. Kasih tuh peluang pemodal tuh membuka. Nanti akan kembali untuk banyak pendapatan negara, pekerjaan. Karena saat ini susah loh orang. Orang mau berpikir ide kerja apa susah. Itu akibat tadi apa? Modal ini sudah nggak mau membangun negeri ini. Erik ingat. Properti sudah mati. Ini sudah mati. Lah ini pemerintah harus dengan PSN-nya bukalah yang lain. Buka PIK-PIK yang lain. Jangan apalah. Emang perlu ketegasan loh. Hidup kan seperti orang seperti saya Didu. Jangan kita karena saya Didu, terus HTI di belakang itu. Kan Anda tahu sendiri HTI. HTI itu bisa berkembang kalau negeri itu dalam keadaan gaduh. Dia masuk nih sekarang. Apa pentingnya HTI? Tadi teriak-teriak khilafah, sekarang teriak-teriak PIK. Kemarin teriak-teriak urusan politik. Itulah benalu di negeri ini saya tuh. HTI itu. Saya kemarin begitu saya lihat saya duduk di belakang HTI, bagi siapa? Ini virus-virus negerinya yang harus dibasmi lah. Dan tidak usah didengar lah. Jadi jangan menolak pembangunan di pantai itu seperti merusak pantai. Enggak. Kan bisa diberdayakan lagi nelayan semuanya. Ya. Yang proyek di pantai ini bukan hanya Indonesia. Arabnya itu sudah membangun pantai. Singapura tetangga kita.
Ini kita ini dibuat bodoh aja. Pasirnya dari kita, biaya maju, kitanya tetap primitif. Padahal kok lihat Singapura dari Batam, kelihatan dari mata. Saya dulu sedih lihat. Apa yang bedakan negeri ini dengan Singapura? Kok bisa begitu baik pada Singapura? Di negeri ini susah. Mau bangun di Singapura. Justru saya kadang khawatir. Apa di belakang saya di dunia ada Singapura sama Malaysia? Karena mereka tidak mau negeri kita ini besar. Tidak ada negara lain tulus ikhlas melihat negeri kita ini bisa besar maju. Maka kita harus yang menjaga negeri ini. Kita yang membangun negeri.